Jenderal yang memenangkan pertempuran lebih banyak melakukan pertimbangan di kuilnya sebelum pertempuran itu dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di segmen membaca buku yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku yang amat menarik untuk kita baca. Bukunya berjudul The Power of Sun Tzu. Buku The Power of Sun Tzu ini terinspirasi dari karya legendaris Sun Tzu yaitu The Art of War. Buku ini ditulis oleh Kaitan, seorang penulis yang menciptakan keunikan dalam pandangan dan pemikirannya sendiri yang menyusun kembali ajaran Sun Tzu sehingga relevan dengan kehidupan modern. Tapi, walaupun buku ini mengakar kepada strategi perang, buku ini tidak banyak membahas tentang pertempuran fisik, tapi justru sebaliknya. Buku The Power of Sun Tzu ini mengajak pembaca memahami cara berpikir strategis, pengendalian diri, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, relasi, maupun pengambilan keputusan. Jadi, buku The Power of Sun Tzu terdapat banyak nasihat yang terasa kuat dan akan membantu kita lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Antara lain, yang pertama, mengenali diri sendiri dulu sebelum menghadapi orang lain. Jadi pentingnya kita mengenali diri sendiri, kelebihan, kelemahan sebelum menghadapi siapapun. Yang kedua, strategi lebih penting daripada kekuatan semata. Strategi yang matang, perencanaan yang matang akan jauh lebih bisa untuk kita mencapai apa yang kita inginkan daripada kita hanya memiliki kekuatan fisik. Yang ketiga, tidak semua masalah harus diselesaikan menggunakan fisik. Jadi ada masalah yang kita hadapi, masalah yang terjadi itu justru bisa kita selesaikan dengan mediasi-mediasi kecil. Yang selanjutnya, mengendalikan emosi adalah bentuk dari kekuatan sejati. Jadi orang kuat itu sebenarnya adalah orang yang bisa mengendalikan amarah dan emosinya. Bukan orang yang tiba-tiba meledak emosinya dan tiba-tiba marah. Bukan seperti itu. Yang selanjutnya, kadang mundur adalah bagian dari strategi hidup. Jadi mundur itu bukan berarti kita kalah. Tapi justru ketika kita mundur, kita merasa dan sadar bahwa mundur itu jauh lebih banyak memberikan manfaat daripada kita maju. Nah, dari hal itu, buku ini sangat menarik, bukan? Mengapa menarik? Karena yang pertama, buku ini bahasanya sederhana namun terdapat banyak makna. Maknanya sangat dalam. Yang kedua, mengandung banyak nasihat bijak yang akan membantu kita lebih bijak menjalani kehidupan. Yang ketiga, bisa dibaca santai tapi tetap memberi kesan reflektif. Jadi ketika kita membaca buku ini, kita bisa sambil lalu merefleksikan diri dan mencoba renungkan sebenarnya apa yang kita lakukan sudah benar-benar bijak ataukah justru sebaliknya. Nah, bagi teman-teman yang sering menghadapi konflik, ingin profesional dalam berbisnis, dan ingin memiliki kehidupan yang lebih bijak dan tenang, itu buku ini menjadi solusi yang baik untuk kita baca. Karena buku ini sangat akan bermanfaat bagi pembacanya. Jadi sebagai penutup, saya sampaikan kembali teman-teman bahwa buku The Power of Sun Tzu ini bukan hanya buku strategi, melainkan buku panduan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Karena ketika kita membaca buku ini, kita diajak berpikir kembali apakah yang kita lakukan sekarang sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi pentingnya perencanaan, pertimbangan sebelum mengambil keputusan, sebelum kita bertindak. Yang saya kutip dalam buku ini adalah jenderal yang memenangkan pertempuran lebih banyak melakukan pertimbangan di kuilnya sebelum pertempuran itu dimulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.